inspirasiku. Tinggal di gubuk reot di kaki bukit tidak menjadikanku sebagai anak yang malas untuk menempuh pendidikan. Terlebih lagi, ada Bu Ayum, guru yang rumahnya belasan kilometer dari sekolah. Malu rasanya jika semangatku kalah dengan beliau. Bu Ayum adalah pahlawan di kampung kami. Sejak sekolah dengan dinding anyaman bambu itu berdiri puluhan tahun, lalu hanya ada beberapa guru yang sukarela mengajar. Itu pun bisa dihitung jari. Selebihnya, guru itu menyerah karena alasan murid yang terlalu sedikit dan jarak tempuh dari rumah mereka yang jauh. Padahal, sebenarnya aku tahu, guru-guru itu tidak mau mengajar karena upah yang tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Tapi, sebagai murid yang orang tuanya pekebun miskin, aku bisa apa selain pasrah menunggu guru lain yang punya iktikat baik untuk mengajar. Di sekolah tempat Bu Ayu mengajar, SD Pahlawan Muda, murid-muridnya tidak seperti sekolah yang lain yang usianya seragam. Kami tahu bahwa pendidikan sangat penting, sehingga kedatangan Bu Ayum setiap 3 kali seminggu, bak cahaya yang sudah lama ditunggu warga kampung. Kami tidak muluk-muluk ingin berada di peringkat 1, atau ingin bersaing hingga menjadi peraih medali. Bagi kami, adanya Bu Ayum untuk mengajar membaca sudah cukup. Kampung yang seperti terisolasi dengan warganya yang buta huruf, pasti tidak akan mampu bertahan. Sudah 2 minggu, sepeda yang digunakan Bu Ayum untuk mengajar kami tidak kelihatan. Aku, sebagai salah satu murid, ikut gelisah. Tidak ada satupun yang tahu mengapa Bu Ayum tidak muncul untuk mengajar. Padahal, biasanya dalam kondisi hujan sekalipun, beliau tetap datang. Berbekal kenekatan dan bertanya-tanya warga sekitar, aku dan teman-teman menelusuri jalan yang biasa dilalui Bu Ayum. Agar bisa sampai ke rumahnya, ternyata jarak tempuh rumah Bu Ayum sampai sekolah benar-benar jauh. Kami sampai harus terperosok lubang jebakan babi hutan. Tidak terbayangkan betapa berat perjuangan Bu Ayum untuk mengajari kami membaca setiap hari. 1 jam perjalanan sudah ditempuh. Akhirnya kami sampai di depan rumah tua yang temboknya sudah berlumut. Kami mengetuk pintu rumah dan kemudian dibukakan oleh seorang anak yang kutaksir usianya masih di bawah 10 tahun. Anak itu mempersilahkan kami masuk. Setelah kutanya, di mana Bu Ayum? Ia menunjuk tempat tidur tua. Bu Ayum terbaring lemas. Ternyata Bu Ayum menderita sakit, tetapi tidak punya biaya untuk berobat. Kondisinya yang semakin lemah membuatnya tidak bisa datang ke sekolah sekedar untuk izin. Aku berinisiatif untuk menggalang dana bagi Bu Ayum. Setelah berkomunikasi dengan Bu Ayum dan meminta izin mengadakan penggalangan dana, aku dan teman-teman meminta sumbangan di kampung. Ada warga yang memberi uang, ada pula yang menolak, tetapi ada pula yang memberi bantuan dalam bentuk makanan. Apapun hasilnya, tidak masalah. Uang dan barang yang sudah terkumpul, kami serahkan kepada Bu Ayum. Keesokan harinya, agar beliau bisa segera berobat. Saat kami menyodorkan amplop berisi uang yang tidak seberapa itu, air mata Bu Ayum menetes. Bu Ayum segera menggunakan uang itu untuk berobat. Seminggu kemudian, Bu Ayum kembali ke sekolah dan mengucapkan banyak terima kasih karena nominal uang yang terkumpul bagi beliau cukup besar. Sosok guru merupakan seseorang yang sangat penting dalam proses pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karenanya, sosok guru selalu menjadi panutan bagi para muridnya. Seorang guru yang hebat pastilah melahirkan murid yang hebat pula. Maka dari itu, kita harus menghormati guru kita.